Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansur al-mujahidin warham al-mustada'afin wa dammir a'da' ad-din wa tush 'ala amwalihim. Allahumma inna nas'aluka al-khair kullahu wa bika min syarri kulli amin ya rabbal alamin. ما زلنا مع سنن أبي داود رحمه الله تعالى بالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى. قال باب في الخطاب، bab tentang mewarnai rambut dan yang lain-lain. Nomor 205 bihi ilaihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yadhkuru bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inal yahuda wa nasara la yasbugun fakhalifuhum. Maka mewarnai uban termasuk dari sunnah karena dalam rangka menyelisih orang Yahudi. Karena itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah kalau melihat orang yang jenggotnya merah berarti sudah diwarnai dengan inai, maka beliau sangat-sangat senang sekali karena dia menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masalah ini masalah yang sangat diperhatikan di antara ulama salaf, sehingga dalam biografi kita saya mendapatkan wakana yakhthub itu menunjukkan bahwa ini masalah yang sangat diperhatikan di antara mereka. Betul. وبه قال عن جابر بن عبد الله قال أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالصوامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. Abu Quhafah bapaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini termasuk apabila Abu Bakar di mana semua bapak ibunya dan anak-anaknya masuk Islam. Dan ini jarang pada sahabat Nabi SAW. Kebanyakan mereka kalau anaknya Islam maka bapaknya tidak Islam, atau bapaknya Islam ibunya tidak Islam. Katharamah ini adalah nama satu pohon yang berwarna putih. Untuk melihatnya bisa di internet ya. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh untuk mengubah uban, tapi wajtanibus sawad, dihindari warna hitam. Dan tambahan wajtanibus sawad ini dhaif menurut beberapa ulama, termasuk di antara guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi rahimahullah hafizahullah ta'ala. Karena itu ringkasnya hukum dari mewarnai uban dengan hitam ini ada dua pendapat, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Kemudian yang diperkecualikan juga ada dua pendapat. Yang pertama, apabila untuk jihad maka boleh diperkecualikan dari larangan ini. Yang kedua, sebagian ulama berpendapat boleh bagi perempuan, yang dilarang hanyalah laki-laki. وبه قال عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غير به هذا الشيء الفناء والختم. Al-hina itu adalah inai yang warnanya sebagaimana antum tahu ya, menyebabkan ada kemerah-merahan. Kemudian khatam itu warnanya adalah hitam. Maka yang dimaksud di sini adalah digabungkan antara ini dan khatam menjadi hitam kemerah-merahan. Nah, sebagian sahabat itu mencampur, sebagian sahabat tidak mencampur. Kalau tidak mencampur, akhirnya jadi merah, yang ini saja. Nah, وبه قال عن أبي رمسة قال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو ذو وفرة بهدرة غناء وعليه بردان أحضران. wafrah itu rambut yang panjangnya sampai jubing. Radu hina itu adalah bekas dari inai atau warna inai. Nah,
وبه إليه قال عن أبي رمسة ذكر في هذا الخبر قال فقال له أبي أرني هذا الذي بظهرك فإني رجل طبيب قال الله الطبيب بل أنت رجل رفيق طبيبها الذي خلقها. Alladzi bidhahrik itu maksudnya adalah khatamun nubuwat. Adapun Allah tabib itu maksudnya hakikatnya yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. وبه إليه قال عن أبي رمسة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبي فقال لرجل أو لأبيه من هذا قال ابني قال لا تجني عليه وكان قد لطف لحيته بالخناء. Yang berkaitan dengan bab adalah la takhaw bil hinna. Adapun la tajni alaih, kamu tidak berbuat kriminal ditanggung oleh anakmu itu mengingkari adat jahiliyah, di mana kalau seseorang berbuat kriminal maka orang-orang akan membalas dia beserta anaknya. Nah, maka ini dibantah oleh Nabi, enggak boleh seperti itu. Pelaku kriminal siapa ya dialah yang dibalas, tidak boleh orang lain yang tidak berkaitan ikut dibalas. وبه إليه قال عن أنس أنه سئل عن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه لم يكذب ولكن قد خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. Di sini disebutkan Nabi khatib, sementara dalam hadis yang lain Nabi khataba, maka maksudnya adalah lebih seringnya tidak khataba, tapi kadang-kadang juga khataba. Lalu maja'a fi khitab sufrah, bolehkah mewarnai rambut dengan warna kuning? وبه إليه قال عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال سبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران وكان ابن عمر يفعل ذلك. Menunjukkan boleh ya, dengan warasnya warnanya kuning, satu tumbuhan. Kalau saya cari itu gambarnya seperti kunir, maka kita ganti kuning juga nggak apa-apa, karena intinya adalah mewarnai menjadi warna lain. Yang paling mudah di Indonesia ya kunir, untuk apa? Mengubah warna jenggot yang sudah putih atau rambut yang sudah putih. Adapun sifti ya, itu adalah yang sudah dicabut bulu-bulunya, jadi kulit tanpa bulu. Kalau za'faran itu bisa merah, bisa kuning. وبه إليه قال عن ابن عباس قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالفناء فقال أحسن هذا قال فمر آخر قد خضب بالفناء والكتمة فقال هذا أحسن من هذا قال فمر آخر قد خضب بالصفرة فقال هذا أحسن من هذا كله. Jadi kalau cuma ini merah bagus, kalau dicampur hitam kemerah-merahan lebih bagus, kalau kuning paling bagus, tapi hadis ini dhaif. وبه إليه قال باب ما جاء في هضاب السواد. وبه إليه قال عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوم يهبطون في آخر الزمان بالسواد كحواسل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. Hawasil dada-dada, al-hamam merpati, biasanya warnanya hitam. Nah, ini hadis yang dijadikan dalil bagi yang mengharamkan, karena la yarihuna raihatal jannah, tidak membau bau jannah. Nah, dijawab oleh yang membolehkan bahwa mereka tidak masuk jannah ini bukan karena khidabnya itu, tapi karena tingkah mereka. Nah, sehingga ini tidak berkaitan sama sekali. Ala kulli hal, hadis yang sahih tidak sahih, hadis yang sahih tidak sahih, sehingga menimbulkan dua pendapat tadi itu, dan diperkecualikan dirinya jihad, dan sebagian ulama memperkecualikan perempuan maka boleh menghidab dengan sawat karena dia berdandan untuk suaminya. Nah, وبه إليه قال باب ما جاء في الانتفاع في العاج. al-aj itu adalah apa itu yang di hidungnya gajah itu namanya
taring namanya taring, gading, nah, gading gajah al-ajid itu kan termasuk tulang itu. Nah, boleh enggak tulang mayit itu dimanfaatkan? Nah, وبه إليه قال عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر كان آخر عهده بإنسان من أهل فاطمة وأول من يدخل عليها إذا قدم فاطمة فقدم من غزاة له وقد علقت مسحا أو سترا على بابها علقت mishan itu artinya adalah kisaan, selendang. وحلت الحسن والحسين قلبين من فضة. Dan dia menghiasi Hasan dan Husain 2 gelang kulbun siwarun. فقدم فلم يدخل فظنت أن ما منعه أن يدخل ما رأى فهتكت الستر Citra sebagaimana dia robek atau dia rusak sitirnya tadi. فهتكت الستر وفقت القلبين عن الصفيين وقطعته بينهما فانطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يبكيان فأخذه منهما وقال يا ثوبان اذهب بهذا إلى آل فلان أهل بيت في المدينة إن هؤلاء أهل البيت أكره أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا يا ثوبان اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج. Min asubin dari urat. Jadi urat binatang dikeringkan kemudian bisa untuk kalung, atau kalau lebih simpel ya tali rafia. Nah, maka ini sebenarnya tidak haram, tetapi Nabi mengkhususkan keluarga beliau untuk yang zuhud. Dan sabda beliau tadi aqrabu ayakulu tayyibatin bihayatil dunya itu diambil dari surat Al-Ahqaf ayat 20. Wa yawma ya'rudu alladhina kafaru 'ala an-nar adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya. Ya, kalian sudah menikmati dunia sampai sepuas-puasnya. Berarti kalau kita melakukan itu mirip dengan orang-orang kafir yang foya-foya di dunia. Sementara dunia ini adalah tempat beramal, bukan untuk bernikmat-nikmat. Bernikmat-nikmat itu di akhirat. Orang Indonesia mengatakan bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, dunia ini bersusah-susah dengan amal, adapun bersenang-senangnya adalah di akhirat. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Adapun hukumnya aj sendiri, menurut Imam Bukhari boleh, sebagaimana dalam kitab Sahih beliau menjelaskan bahwasanya para salaf itu menggunakan idhamil mauta. Maka beliau mengatakan la ba'sa bi tijaratil aj, boleh memperjualbelikan gading, berarti boleh dimanfaatkan, gak najis maksudnya. Katanya bangkai najis, ya betul bangkai najis, tapi ada bagian-bagian dari tubuhnya yang tidak masalah dimanfaatkan, misalnya bulunya, kemudian tulangnya, ya. Kalau dagingnya nggak boleh, karena dia adalah sesuatu yang najis karena bangkai. Nah, dan ini masalah khilafiyah. Berikutnya babul khatam. Khatam yang dimaksud di sini adalah cincin. Dan cincin itu bisa dipakai oleh laki-laki dan perempuan, tidak khusus untuk perempuan saja. Nah, Wabihi ilai qala babu ma ja'a fi ittikhadil khatam. Wabihi ilai qala an Anas bin Malik qala arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaktuba ila ba'dil a'ajimi faqila lahu innahum la yaqra'una kitaban illa bi khatamin fattakhadha khataman min fiddatin wa naqasha fihi Muhammadun Rasulullah. para ulama sepakat bahwa cincin perak boleh bagi laki-laki, hanya saja hukumnya diperselisihkan oleh para ulama, yaitu hukum bercincin untuk laki-laki. Pendapat pertama mengatakan sunnah karena dilakukan oleh Nabi SAW. Pendapat yang kedua mengatakan sunnah lil hajah, hanya sunnah kalau diperlukan.
karena Nabi hanya memakainya ketika beliau perlu untuk menstempel, sehingga kalau tidak ada keperluan sama sekali berarti tidak sunnah hukumnya, hanya mubah saja. Wabihi ilaihi qala an Anas radhiyallahu anhu hadis Isa bin Yunus zada fakana fi yadihi hatta kubida wa fi yadi Abi Bakr hatta kubida wa fi yadi Umar hatta kubida wa fi yadi Utsman fa bainama huwa inda bi'rin itsaqata fil bi'ri fa amara biha fa nuzihat falam yuqdar alaihi. Tidak dimampu yang saya tidak ketemu. Dan dengan gugurnya cincin ini gugur pula khilafahnya Sayyidina Utsman, alias beliau akhirnya dilengsarkan oleh orang-orang Khawarij. Mungkin itu bisa dilihat ada kaitannya, yaitu berkahnya asar-asar Nabi, salah satunya di sini cincin Nabi SAW. Apabila asar-asar Nabi itu masih bersama kita. Wabihi ilaihi qala haddatsani Anas qala kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam min wariqin fasuhu habasyiyun. Fasuhu, mata cincinnya itu Habasyi, ukiran Habasyi. Jadi kan tulisannya Muhammad Rasulullah. Nah, tulisan Muhammad Rasulullah itu ukirannya atau pengukirnya, pembuatnya itu adalah orang Habasyi. Nah, Wabihi ilaihi qala an Anas bin Malik qala kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam min fiddatin kulluhu fasuhu minhu. matanya darinya nya kembali kepada fiddah. Nah, fiddah kan muannats ya, karena bisa dikembalikan ke maknanya adalah warik itu mudzakkar. Nah, sehingga hadis ini tidak bertentangan dengan hadis sebelumnya, karena kalau bahannya itu fiddah, kalau ukirannya atau pengukirnya itu adalah orang Habasyi. Wabihi ilaihi qala an ibni Umar qala ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min dhahabin wa ja'ala fasahu mimma yalibanna kafihi wa naqasha fihi Muhammad Rasulullah. Tulisan ini urut dari atas Muhammad Rasulullah, jadi Allahnya paling bawah. Adapun katanya Allahnya di paling atas tidak sahih. Fatakhadha an-nas khawatim dhahab falamma ra'ahum qad ittakhadhu rama bihi wa qala la albasuhu abadan thumma ittakhadha khataman min fiddatin naqasa fihi Muhammad Rasulullah thumma labisa al-khatam ba'dahu Abu Bakr thumma labisahu ba'da Abi Bakr Umaru thumma labisahu ba'dahu Utsman hatta waqa'a fi bi'ri Aris. Wabihi ilaihi qala an ibni Umar. Ini perkataan Sayyidina Abu Dawud penting. Kalau Abu Dawud qala Abu Dawud walam yaktalifin nasa ala Utsman hatta saqata al-khatam min yadihi. An-nasu sebagai fa'ilnya, jadi orang-orang berselisih kepada Utsman, maksudnya apa? Memberontak terhadap Utsman. Wabihi ilaihi qala an ibni Umar dzakara fi hadzal khabar an Nabi sallallahu alaihi wasallam fanaqasa fihi Muhammad Rasulullah wa qala la yanqus ahadun ala nafsi khatami hadza tsumma saqal hadis. Jangan mengukir sesuai ukiran sama dengan cincin saya. Jadi jangan masing-masing menulis Muhammad Rasulullah, karena kalau semuanya menulis begitu jadi rancu ini suratnya betul dari Nabi atau tidak. Maka maksudnya mengukir pada cincin itu bebas, yang penting jangan Muhammad Rasulullah. Boleh kita pakai nama kita sendiri, boleh juga diberi nasihat-nasihat, karena Sayyidina Umar itu ukirannya adalah kafa bil mauti wa idhan. Sebagian ulama ukirannya adalah saufa yamdi, akan berlalu, sehingga setiap sedih dia membaca tulisan tadi dan jadi lenyap sedihnya. Wabihi ilaihi qala an ibni Umar dzakara fi hadzal khabar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala faltamisuhu falam yajiduhu fatakhadha Utsman khataman wa naqasa fihi Muhammad Rasulullah qala faqala yahtimu bihi aw yatakhattam bihi. Qala yahtimu itu menstempel, yatakhattam bercincin.
Jadi ini perawinya ragu-ragu ya, lafalnya yang mana, dan hadis ini dhaif. Ada hadis yang sahih meyakinkan bahwa itu beliau menggunakannya untuk menstempel. Maja Abi Tarkal Khatam. Nah, وبه لا قال عن أنس بن مالك أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا فصنع الناس فلبسوه وطرح النبي صلى الله عليه وسلم فطرح الناس. nah, jadi yang mengatakan bahwa Nabi tidak pakai cincin kecuali hanya satu hari, ya ini hadis ini dalilnya. Ini hadis yang lebih masyhur adalah bahwa Nabi melepas itu yang cincin emas tadi ini. Adapun yang cincin perak masih beliau pakai sampai akhir hayat, sampai dipakai oleh Abu Bakar dan seterusnya tadi ini. Maka hadis yang lebih terkenal itu adalah hadis yang sebelum-sebelumnya. وبه لا قال باب ما جاء في خاتم الذهب. وبه لا قال أن ابن مسعود كان يقول كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقرأ 10 هلال السفرة يعني القلوب وتغيير الشيب وجر الإزار والتختم بالذهب والتبرج بالزينة لغير محلها والضرب بالكعاب والرقى إلا بالمعوذات وأخذ التمائم وأزل الماء لغير أو قال غير محله أو عن محله وقال عن محله وفساد الصبي غير محرمه. Hadis ini dhaif, membahas 10 yang dilarang oleh Nabi SAW. Yang pertama sufrah, yaitu parfum khaluf untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan boleh karena ini khas perempuan. Kemudian taghyirus syaib, mengubah uban, ini dhaif ya, tidak benar. Karena justru Nabi menyuruh kita menyelisih orang-orang Yahudi dan Nasrani tadi. Kalau jarul izar sahih, takhattam bidhahab sahih, tabarruj bizinah li ghairi mahalliha. Ini perempuan menampakkan kecantikannya di depan non suaminya, ini sahih. Wa darba bil ki'ab, ki'ab itu adalah dadu, ini juga sahih dalam hadis yang lain. Ar-ruqa illa bil mu'awwidzat, yaitu kalau yang mengandung syirik atau yang tidak bisa dipaham. Wa aqdat tamaim, jimat yang digantungkan. Azlal ma' di sini maksudnya mani ya, mengazl istri, mengazl air mani dari istri, ini makruh kecuali kalau izin dari istrinya, karena itu sama dengan mengurangi haknya. Adapun fasad as-sabi, merusak bayi, itu maksudnya adalah mengumpuli istri dalam keadaan masih menyusui, karena kalau istrinya akhirnya hamil, susunya akan rusak dengan sebab hamilnya tadi, sehingga menyebabkan rusaknya si bayi ini. Jadi nyundul bayinya itu terhadap bayi yang disusui. Tetapi fasadus sabi itu ghairu muharrimi, Nabi tidak mengharamkannya. Jadi masih boleh, hanya saja lebih bagusnya tidak begitu supaya bayimu itu sempurna penyesuaiannya. Karena itu zaman dulu orang-orang Arab punya kebiasaan menyusukan anak-anak bayinya kepada orang-orang di Badui. Tujuannya dua. Tujuan yang pertama adalah supaya anak itu tinggal di tempat yang lebih bersih ya, karena kalau di perkotaan itu sudah polusi banyak dan kurang bagus kehidupan di kota. Kemudian yang kedua, supaya istrinya ini fokus terhadap suaminya, tidak sibuk untuk menyusui anaknya, sehingga dia bisa hamil lagi begitu. Khatamul hadith ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan mubah. Wabihi laikala an Abdullah bin Buraidah an abihi anna rajulan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi khatamun min syabahin. Syabah itu adalah nuhas ya, tembaga atau kuningan. Maqala lahu ma li ajidu min karihal asnam
فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار فطرحه فقال يا رسول الله من أي شيء أتخذه قال اتخذه من مالك ولا تتمه مثقالا. Tutimnahu, janganlah engkau menyempurnakan menjadi satu mithqal, beratnya cincin perak tadi. Artinya cincin perak boleh, tapi jangan banyak-banyak. Adapun cincin tembaga disebut bau arja, karena zaman itu arja dibuat dari tembaga. Adapun cincin emas, cincin besi dikatakan sebagai perhiasan ahli neraka, karena ahli neraka itu disiksa dengan fisalasila min hadid. Ayatnya gimana? Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira fi silsilatin dhar'uha sab'una dira'an faslukuh. Maka itulah yang menyebabkan Nabi mengatakan bahwa itu hilyatu ahli nar, seperti perhiasan atau maksudnya belenggunya ahli neraka. Jadi bukan berarti ahli neraka punya perhiasan, bukan ya, tapi maksudnya mereka dibelenggu dengan hadid. Dan ini dalil bagi mereka yang mengharamkan besi, tapi hadis ini dhaif. Adapun hadis yang membolehkan, hadis tentang mahar dengan cincin emas itu, cincin perak, kok perak, cincin besi. Nah, وبه لا قال عن جده قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملي عليه فضة قال فربما كان في يده قال وكان المعتق على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. Ini hadis yang membolehkan dari besi, tetapi hadisnya juga dhaif. Adapun yang sahih yang itu mahar tadi, maluyun alaihi fiddah, dilipatkan padanya perak, jadi dilapiskan atau ditambahkan padanya perak. وبه لا قال عن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهداية هداية الطريق واذكر بالسداد تسديد السهم قال ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو قال في هذه بالسبابة والوسطى. Ini untuk laki-laki ya. Untuk laki-laki jangan pakai cincin pada sababah wal wusta, jari telunjuk dan jari tengah. Kalau untuk cewek bebas, mungkin adalah lirijal. Nah, ونهاني عن القصية والميسرة قال أبو بردة فقلنا لعلي ما القصية قال ثياب تأتينا من الشام أو من مصر مضلعة فيها أمثال الأترس. mudallatun, yang berkeris-keris seperti apa itu, tulang rusuk. Nah, kenapa dilarang? Karena garisnya itu adalah dari sutra. Maka ini maksudnya untuk cowok tidak boleh pakai sutra kosi. Kalau utruj itu adalah buah utrujah. Nah, Qala wal misarah syai'un kanat tasna'uhun nisa li bu'ulatihinna. misarat yang dibuat istri untuk suami, yaitu sebagai lapisan pelana. Nah, ini dilarangnya karena biasanya dibuat dari sutra. Maka kalau dari sutra haram. Tapi kalau dari warna merah sebagaimana orang-orang Ajam membuatnya yang disebut mitharatil urjuan, maka itu hanya makruh. Maka mitharatil urjuan itu bisa makruh, bisa haram ya. Haram karena sutra, makruh karena menyerupai orang-orang Ajam yang warna merah tadi. Babu majaa fi takhattum fil yamin wal yasar, artinya boleh bercincin itu pakai tangan kanan maupun tangan kiri, meskipun lebih afdalnya tangan kanan. وبه قال عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شريك وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. وبه قال عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم
kana yatakhatamu fi yasarihi wa kana fasuhu fi batini kafihi. Yang fi yasarihi ini dhaif. Adapun bahwa matanya itu berada di bagian dalam telapak tangan, ini sahih dalam hadis yang lain. Wabihi laikala anna bin Umar kana yalbisu khatamahu fi yadihi al-yusra. Yalbasu, dan ini sahih dari Ibnu Umar dan menunjukkan bolehnya hal tersebut karena tidak diingkari oleh satupun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabihi laikala an Muhammad bin Ishaq qala ra'aitu ala Sa'd bin Abdullah bin Nawfal bin Abdul Muttalib khataman fi hinsirihi al-yumna. Faqultu ma hadha? Qala ra'aitu ibn Abbas yalbasu khatamahu hakadha wa ja'ala fasahu ala dhahriha. Qala wa la yuhalu banu Abbas illa qad kana yadhkuru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatamahu kadhalik. Wala yakhalu bin Abbas, dan dia tidak mengira Ibn Abbas itu kalau kedinginan AC-nya bisa dikurangi. Jadi kalau tidak kedinginan ya udah yang kena langsung pertama. Nah, Wabihi laikala babu ma ja'a fil jalajil. jalajil sama dari jul-jul. Apa artinya jalajil? Yaitu lonceng yang biasanya digantungkan pada tengkuk binatang. Demikian juga termasuk apa disebut jalajil adalah gelang kaki. Wabihi laikala akhbaru anna maulah lahu dhahabat binati Zubair ila Umar bin Khattab wa fi rijliha ajrasun. Faqad Umar summa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna ma'a kulli jarasin syaitanan. Nah, di sini dalam kasus ini jarosnya, loncengnya itu di kaki, tapi hukumnya sama dengan yang di tengkuknya binatang-binatang itu. Dan hadis ini derajatnya dhaif. Wabihi laikala an Aisyah qalat bainama hiya indaha ittubila 'alaiha bijariyatin wa 'alaiha jalajilu yusawwitna. Faqalat la tudkhilnaha 'alayya illa an taqata'u jalajilaha. Faqalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tadkhulul malaikatu baitan fihi jarasun. Nah, maka yang sahih yang hadis ini, malaikat tidak masuk. Kenapa? Karena jaros itu menyerupai orang-orang Nasrani, sehingga menyebabkan malaikat tidak mau masuk. Dan yang dimaksudnya malaikat rahmat, malaikat mau tetap masuk. Nah, Wabihi laikala babu ma ja'a fi rabdil asnani bil dhahab. boleh mengikat gigi dengan emas apabila terpaksa. Nah, Wabihi laikala anna jaddahu Al-Fajah bin As'ad uti'a anfuhu yawmal qulab fattakhadha anfan min walikin fa'antana alaihi fa'amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fattakhadha anfan min dahabin. Yaumul Qulab ini nama satu perang. Kemudian antana membusuk, akhirnya diganti dengan emas. Nah, ini karena terpaksa, sehingga boleh dalam kondisi terpaksa diganti dengan emas. Nah, di sini babnya tentang gigi, sementara hadisnya tentang hidung. Maksudnya sama saja hukumnya. Nah, Wabihi laikala an Al-Fajah bin As'ad dzakara ma'nahu qala Yazid qultu li Abil Asyab adraka Abdurrahman bin Tafah jaddahu Al-Fajah qala na'am. nah, Wabihi laikala an Al-Fajah bin As'ad an abihi anna Al-Fajah dzakara ma'nahu. nah. Wabihi laikala babu ma ja'a fi dhahabil nisa. Boleh wanita pakai emas, dan ini adalah ijma. Selain Syekh Albani yang berpendapat syadz, yang mengatakan bahwa emas itu kalau lingkaran maka tidak boleh untuk perempuan. Gunanya yang tidak lingkaran, misalnya anting-anting yang dicupleskan yang tidak ada lingkaran padanya. Nah, Wabihi laikala an Aisyah radhiyallahu anha qalat qadimtu
قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي. قالت فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عود معرضا عنه أو قال في بعض أصابعه. ثم دعا أمامة ابنة أبي العاص ابنته زينب فقال تحلي بهذه يا بني. Nah, ini bukan berarti haram, tetapi karena beliau menghendaki untuk keluarga beliau, yaitu cucunya beliau di sini, supaya tidak berfoya-foya dengan kenikmatan dunia, sebagaimana tadi Fatimah yang disuruh merobek tirainya dan yang lain-lain tadi. Nah, وبه قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يحلق memberikan halaqah, memberikan lingkaran, yaitu perhiasan yang melingkar. Man ahabba an yuhalliqa habibahu halqatan min narin falyuhalliqhu halqatan min dhahabin wa man ahabba an yutawwiqa habibahu tawqan min narin falyutawwiqhu tawqan min dhahabin wa man ahabba an yusawwira habibahu siwaran min narin falyusawwirhu siwaran min dhahabin walakin alaikum bil fiddati fal'afu biha. Tawwiq yaitu yuqallid, memberikan kalung. Kalau isawir memberikan gelang. Nah, ini dalil bagi yang berpendapat kalau lingkaran tidak boleh, tapi menurut jumhur boleh. Nah, terus hadis ini bagaimana? Menyebabkan masuk neraka. Menyebabkan masuk neraka apabila dia tidak menunaikan kewajiban, misalnya beli perhiasan tetapi tidak membayarkan zakat. Adapun apakah perhiasan yang dipakai ada zakatnya, maka ini diperselisihkan oleh para ulama kita rahimahumullah ta'ala. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Maka intinya penyebab masuk nerakanya itu bukan karena menggunakan emas ini, karena sebab yang lain. Karena hadis ini derajatnya hasan menurut Syekh Albani. Nah, sehingga harus digabungkan antara hadis ini dengan hadis yang sebelumnya yang membolehkan, supaya tidak bertentangan. Tapi ada juga Imam Syaukani yang berpendapat tahrimi hilyati dhahab 'alal umum. Judulnya Al-Washyul Markum fi tahrimi hilyati dhahab 'alal umum. وبه قال عن أم بن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين به أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به. Ini contohnya ya, memakai perhiasan menyebabkan masuk neraka. Kenapa? Tudhiruhu, dia menampak-nampakkannya. Kalau memakai perhiasan silahkan, tapi nggak usah ditampak-tampakkan, menyebabkan masuk neraka atau dibunyi-bunyikan. Misalnya dengan berjalan dijejak-jejakkan ke tanah itu supaya orang-orang tahu, wah ini emasnya banyak ini. Nah, itu yang menyebabkan disiksa. Tapi seandainya tidak melakukan perkara-perkara yang mungkar, maka hukum asal dari emas adalah boleh. Hadis ini dhaif yang kita beli ini. وبه قال أن أسماء بنت يزيد حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة تقلدت قلادة من ذهب ولدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة وأي امرأة جعلت في أذنها فرسا من ذهب جعل في أذنها مثله من النار يوم القيامة. Fursan adalah anting-anting yang melingkar. Nah, maka ini juga dalil bagi yang melarang yang melingkar, tapi di sini dhaif.
Wabihi qala an Muawiyah bin Abi Sufyan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an rukubin liman wa an lubsi dhahab illa muqatta'an. Tidak boleh memakai emas kecuali muqatta', dipotong-potong. Maksudnya itu adalah memakainya sedikit yang tidak sampai wajib zakat. Adapun kalau memakainya sampai 85 gram, maka itu dilarang, terlalu banyak barangnya. Sehingga dalam hadis yang sebelumnya tadi, la tutimmahu mithqalan. Jadi untuk perak jangan sampai 5 gram, untuk emas jangan sampai 85 gram. Tentunya kalau pakai cincin itu biasanya berapa graman? Berapa gram itu cincin? Berapa? Setengah gram. Berarti kalau mau pakai 85 semua jari dipasang ini, jari tangan pasangnya semua, jari kaki pasang semua, dijumlah sampai 85. Itu baru haram karena berlebihan. Sampai di sini sudah selesai Kitabul Khatam, barangkali ada pembahasan. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. هذه رحمة الله ترمي فضلك ورحمته. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، آمين يا رب العالمين.